Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Sally Aprilia dari kelas TI 3F absen 25 akan menjelaskan kembali mengenai pemrograman berbasis framework modul kelima. Yakni kita akan mempelajari tentang cara menginstal React Router sampai dengan basic router, mempelajari tentang URL parameters, mempelajari tentang use nesting router, dan kita akan mempelajari tentang use redirect atau out. Pertama-tama kita akan mengenal terlebih dahulu apa itu React Router. Routing sendiri adalah proses pemetaan antara sebuah URL ke dalam sebuah halaman yang terdapat konten atau UI user interface sesuai dengan URL yang dituju. Jika ingin membuat routing membutuhkan library tambahan karena tidak secara langsung tersedia. Jadi kita ini menggunakan library seperti React Router atau React atau Router. Dan sebenarnya yang dipakai untuk routing di React biasanya menggunakan React Router DOM, anak dari React Router, yang mana selain React Router DOM juga terdapat React Router native yang bisa digunakan untuk development aplikasi Android atau iOS. Library React Router DOM dapat diinstal dengan menjalankan perintah yarn add React Router DOM atau npm install React Router DOM. Langsung saja kita memasuki ke praktikumnya. Pertama-tama kita akan mempelajari tentang basic router. Setelah kita sukses melakukan instalasi React dengan cara npm install, kita perlu menambahkan library React Router dengan menambahkan npm install React Router DOM. Nah, ini kita coba pada CMD. Ini sudah saya coba. Pertama-tama kita membuat terlebih dahulu folder React, yakni React Router React. Lalu kita menginstal library-nya npm install React Router DOM. Setelah itu kita buka aplikasi app.js JavaScript. Ini sudah saya buka. Lalu pada app.js kita ubah codingannya seperti ini. Import React terlebih dahulu, lalu import index.css, lalu di sini kita import browser router, as router, switch, route, link, form, library React Router DOM. Nah, ini kita menggunakan function basic example, return, class name, app, router, home, about, dashboard, link menuju home about dashboard. Lalu switch-nya berisi root ini. Lalu kita membuat sebuah function yang berisi home, about, serta dashboard. Setelah itu export default basic example. Nah, ini jika kita run hasilnya akan menjadi seperti ini. Nah, setelah itu kita akan memasuki praktikum kedua, URL parameter. Pada percobaan kali ini kita mencoba membuat link React Router dengan menggunakan parameter sehingga kita hanya membuat satu template yang dapat berubah kontennya sesuai dengan apa yang kita klik. Nah, ini juga sudah saya buat sebuah URL example. Nah, ini sebelumnya pada basic example kita ubah fungsinya menjadi param example, dan importnya berisi seperti ini: browser router, as router, switch, route, link, dan juga ada use params. Nah, ini kita isikan judul heading 2, account, link Netflix, Gmail, Yahoo, Amazon, serta ini nanti pada switch-nya
kita isikan ID dari link tadi. Lalu function j let ID use params return ID-nya ini nanti. Nah, ini jika kita run hasilnya akan menjadi seperti ini. Nah, ini saat kita mengklik Netflix akan muncul ID Netflix. Saat Gmail akan muncul ID Gmail dan juga begitu seterusnya. Lanjut ke praktikum ketiga. Mempelajari tentang use nesting router. Nah, jika kita ingin melakukan percabangan link di dalam React Router, maka kita dapat menggunakan cara ini sebagai solusinya. Nah, ini pada import kita isi browser router, switch, route, link, use route match, dan juga use params. Ini fungsinya kita ubah menjadi nesting example. Nah, setelah itu kita beri link home dan juga link topics. Pada switch, route exact path menuju home, route path menuju topics. Nah, ini function home-nya berisi judul. Setelah itu pada topics-nya, pada function topic kita beri variabel path dan URL use route match. Nah, ini nanti berisi jika kita mengklik kuliner, isinya ada sate dan nasi goreng, sedangkan traveling isinya ada wisata alam dan museum dan juga seterusnya. Nah, ini jika kita run akan menjadi seperti berikut. Nah, ini pada home berisi home, sedangkan pada topics isinya ada 3 macam tadi, kuliner, traveling, dan review hotel. Jika kita klik akan muncul beberapa dari kuliner, beberapa dari traveling, dan juga review hotel. Ya, ini sebelumnya kita juga panggil function topiknya, let topic ID use params. Lalu topic ID-nya kita munculkan di sini tadi menggunakan ID. Lanjut ke praktikum keempat. Kita akan mempelajari tentang use redirect atau out. Cara ini dapat Anda gunakan untuk masuk ke halaman yang membutuhkan authentication. Setelah masuk dan melakukan klik ke menu lain, masuk ke halaman memerlukan authentication. Posisi user tidak perlu login ulang karena posisi sudah login sampai user melakukan sign out. Nah, ini kita coba codingannya. Pada import kita isi browser router, as router, switch, route, link, use history, redirect, serta use location. Kita beri nama function out example. Lalu pada router, pada return router ini kita isikan out button terlebih dahulu. Lalu linknya ada public page serta private page. Pada switch kita isikan path menuju public serta path menuju login page. Dan juga pada private route kita isi path-nya menuju private. Nah, ini kita buat const fake out yang berisi is authenticate false, authenticate cp, fake out is authenticate sama dengan true, set timeout cp, 100, lalu sign out-nya authenticate-nya
sama dengan false. Setelah itu function out button let history menggunakan use history, return backout is authenticate, lalu welcome button on click backout sing out history push. Ini setelah itu ada sing out, lalu tag penutup button. Ini maksudnya jika kita sudah sing out, maka akan muncul tulisan you are not logged in. Nah, ini pada function private root kita isi parameter children, res. Nah, ini pada resnya kita isi locationnya, path name-nya berupa login. Ini function public back nantinya berisi judul public. Pada function protect page kita isi judul private, serta pada function login page-nya nanti isinya itu ada variabel let history menggunakan use history, let location, use location. Nah, ini form menuju loginnya itu. Nah, jika kita run akan menjadi seperti ini. Ini posisinya masih belum login, jadi terdapat tulisan you are not login. Lalu pada public page hanya berisi judul public. Nah, jika kita klik private page akan berisi ini halaman yang private, maka dari itu kita perlu untuk login. Nah, jika kita sudah login akan muncul tampilan dari private page itu tadi. Nah, setelah itu kita menuju ke tugas, yakni buatlah sebuah situs marketplace atau online shop sederhana dengan menerapkan konsep SPA atau single page application recruiter, di mana beberapa menunya jika diklik terdapat fitur nesting dan redirect out. Nah, ini sudah saya buat tugasnya, sebuah marketplace sebuah online shop yang memperjualbelikan sebuah pakaian hijab dan juga baju. Ini berisi nesting dan juga out. Nah, ini pada import form recruiter DOM-nya, isinya ada browser root, ada switch root, link, use route match, redirect, use params, serta without root. Ini juga saya ambil gambar dari aset. Kita tambahkan gambar, kita buat terlebih dahulu folder aset, lalu kita tambahkan gambar baju, logo, serta hijabnya. Kita buat function marketplace, lalu ini nanti terdapat headernya, home, shell, serta ada gambar dari ikonnya, itu ada logonya. Nah, ini pada config out-nya. Berisi class name. Pada selnya terdapat data hijab dan juga data pakaian, dan juga terdapat ID-nya juga. Ini berisi tabel dari pakaian dan juga hijabnya. Setelah itu pada indeks CSS-nya kita isikan header,
header image, top bar, serta terdapat class name lainnya yang ini nanti disambungkan ke app.js-nya. Nah, ini jika kita run pada browser, hasilnya akan menjadi seperti ini. Terdapat logo favicon yang tadi, lalu terdapat tab home, cell. Nah, ini posisinya masih belum login, you are not login. Saat kita klik home, maka hasilnya akan menjadi seperti ini. Berisi judul, katalog barang, hijab dan juga pakaiannya. Nah, saat kita klik tab cell, ini merupakan halaman yang privat, jadi kita perlu untuk login. Nah, saat kita login, terdapat tulisan welcome dan ada tulisan sign out. Lalu saat kita klik data hijab, nah ini menuju ke ID data hijabnya yang berisi tabel dari hijab ini tadi, detail dari barang yang data hijab ini. Jika kita klik data pakaian, ya ini menuju ke ID data pakaian yang tadi, isinya tabel detail dari pakaian. Nah, sekian penjelasan modul 5 dari saya. Jika ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.